Oke, jadi ini adalah smartwatch dari Honor, yaitu Honor Watch Magic 1. Nah, ini tuh udah saya gunakan sekitar seminggu lebih kayaknya ya, seminggu lebih. Jadi saya bakal share bagaimana pengalaman saya ketika menggunakan Honor Watch Magic 1 ini. Tapi kebetulan udah saya masukin ke sini ya, jadi biar kelihatan unboxing gitu. Ya, biar kelihatan unboxing. Dan saya lupa ngerekam yang ini. Saya rekam dulu yang ini kali. Nah, jadi karena belum punya kamera 2 ya, jadi pakai smartwatch aja. Smartwatch, pakai smartphone aja. Ini dari Oppo Reno 10 Time Zoom. Oke, fix, oke. Mari kita buka ya. Kita buka. Oke, push. Jadi yang paling saya suka dari smartwatch Honor ini tuh, Watch Magic 1 ini adalah karena dia tuh punya diameternya tuh kalau nggak salah 42 mm. Jadi sangat amat cocok di tangan kecil saya ini. Oke, ini ya smartwatchnya. Sekarang kita taruh dulu aja deh. Kemudian kita buka lagi, ada apa lagi di boxnya? Oke, ini ada, ya, ini ada quick start guide dan kartu garansi. Kemudian ini ada USB Type-C ya. Dan ini buat ngecasnya, dockingnya kali ya. Dockingnya ini ya, dudukannya tuh kayak gini nih. Dudukannya kayak gini. Ini boxnya bagus banget nih. Oh, ini ada apa ya, nomor serial numbernya gitu ya, emailnya gitu. Oke, kosong, nggak ada apa-apa lagi ya, cuma ini doang. Sekarang saya masukin lagi. Oke, by the way, ini untuk harganya adalah sekitar 1 jutaan ya, jadi 2 juta kurang. Tapi kalau misalnya saya ngeliat di marketplace kayak Tokopedia, Shopee dan lain-lainnya itu, harganya itu sekitar 1.100.000 berapa gitu. Jadi ini cukup terjangkau. Dan ini kebetulan varian yang saya punya. Ini warnanya warna kesukaan saya nih. Jadi hitam dan ada aksen merahnya seperti ini. Tuh kan, cakep kan? Tuh. Bagus kan? Tuh, wih. Emang kalau warna merah perpaduan hitam tuh, cakep. Oke. Impresi pertama ketika saya unboxing ya, dulu bukan tadi dulu. Jadi ini tuh jam kok ringan banget gitu, jadi memang lebih enak digunakan gitu di tangan, jadi nggak terasa berat. Dan bahannya ini adalah silikon ya. Dan selama saya menggunakan jam ini, saya gunakan untuk berwudu, cuma mandi doang lah yang dilepas lah. Tidur aja saya pakai dan tidak terasa apa ya, alergi ke kulit saya ataupun gatal ataupun apapun itu. Yang jelas di kulit ini nyaman. Ini bahannya tuh silikon dan ini ada tekstur garis-garis seperti ini. Ya, ini desainnya aja sih. Kalau desain kan ini ya selera masing-masing. Kemudian bahannya ini stainless steel nih, ada logo Honor-nya. Kemudian ya ini frame-nya juga ini stainless steel. Dan bisa dilihat ya, ini ada model-model desainnya tuh seperti ini, ada angka 75, 70, 65, 60. Saya kurang ngerti juga sih ini apa, tapi ini menarik lah. Dan memang ini terlihat seperti jam konvensional ya, karena dua tombol di sebelah kanannya ini ada dua. Yang satu untuk home atau menyalakan atau mematikan smartwatch-nya. Kemudian yang kedua ini adalah tombol untuk akses workout-nya. Workout-nya ini ada sekitar 10 sampai ya 10 sih ya, sekitar 10-12an lah, 12an workout. Oke, sekarang mari kita coba nyalakan dulu. Tekan yang ini ya. Oke. Kemudian yang menarik berikutnya adalah ini hal detail, kecil banget ya, detail banget nih. Yang pertama ini adalah dia tuh punya desain si strapnya itu apa ya namanya. Jadi tinggal digini doang nih. Kelihatan ini kayak gini. Ini tinggal diginiin doang. Tuh, jadi langsung bisa kebuka, ya kan? Jadi kalau misalnya kalian mau ganti strapnya itu gampang banget, nggak perlu ke tukang servis jam. Tuh, gampang banget kan? Kemudian yang kedua nih, detailnya itu ada di sininya nih. Apa sini namanya ya? Pengait ya atau apa? Kurang tahu banget ya gue ya. Jadi dia tuh ada detail ini nih, kelihatan ini. Nih, jadi dia tuh kayak ada tonjolan gitu nih, buat masuk ke lubang-lubang yang ada di strapnya nih. Jadi pas masuk ke lubangnya ini, jadi dia tuh nyangkut gitu. Jadi nggak bakal mudah lepas. Kalau misalnya kadang-kadang gini nih, ya yang saya contohin ya. Nih, misalnya kita pakai jam kayak gini kan.
Misalnya nih, saya pakai jam kayak gini, kemudian saya taruh di sini, kemudian si pengaitnya ini nih, mana pengaitnya? Nah, pengaitnya ini kadang-kadang kan suka lari kemana-mana ya, kalau kita beraktivitas nanti ke sini kemana gitu. Nah, kalau ini tuh lebih nempel karena dia ada cantolan yang tadi itu loh, yang ini nih. Tuh ada cantolnya kan. Ini tuh sederhana tapi jujur saya suka banget gitu. Bagus lah. Cocok gitu kan. Tangannya kecil, jamnya juga terlihat kecil. Ya emang 42 tuh kecil ya. Oke, sekarang saya buka lagi. Oke, kemudian untuk spesifikasinya ini dia tuh ukurannya ini 42 mm ya. Kemudian ketebalannya ini cuma 9,8 mm dan rangkanya ini berbahan stainless steel dan layarnya ini udah AMOLED. Ini layarnya udah AMOLED jadi udah bagus, udah cerah walaupun di bawah terik sinar matahari udah bagus banget. Dan ukurannya ini adalah 12 dan ukurannya ini adalah 1,2 inci di resolusi 390 x 390 pixel. RAM-nya ini 16 GB dan internal storage-nya ini 128 GB. Baterainya ini 178 mAh dan baterai life-nya ini bisa bertahan sekitar 7 harian. Nah, baterai life-nya ini bisa bertahan sekitar 7 harian, ini diklaim sama si Honda-nya, tapi ketika saya gunakan, smartwatch ini cuma bisa bertahan sekitar 5 harian. Jadi saya memang selalu connect ke smartphone melalui Bluetooth dan melalui aplikasi Huawei Health. Dan ini bisa bertahan sekitar 5 harian saja ya, 5 hari lebih, mau 6 hari lah, belum sampai 7 hari. Kemudian tentunya si smartwatch ini tuh sudah punya fitur waterproof 50 meter atau 5 ATM, jadi kalian mau bawa berenang juga ini oke, aman. Saya juga sering bawa wudhu ataupun berenang, ini aman. Oh iya, ini tuh tidak punya mikrofon, jadi kalian jangan berpikir ini bisa nerima telepon terus kita ngobrol di sini halo, tidak bisa karena di sini tidak ada mikrofonnya, nggak available ya. Dan ini tidak menggunakan sistem operasi Android Wear, jadi ini memang menggunakan sistem operasi yang dibuat sendiri sama Honda-nya. Karena memang fokus jam tangan pintar ini tuh memang buat fitness tracker ya, jadi bukanlah smartwatch yang seperti Samsung ya. Dulu saya menggunakan Samsung Gear, kemudian Galaxy Watch Active 2. Nah, kalau itu kan ada store-nya ya. Jadi dia tuh bikin sistem operasinya itu ada store-nya, kemudian nanti kita bisa download aplikasi mulai dari YouTube, Spotify, nonton YouTube bisa. Nah, kalau ini tuh nggak bisa. Ini tuh hanya memang tujuannya adalah fitness tracker. Jadi memang fiturnya juga memang lebih banyak untuk kesehatan atau olahraga. Nah, oke, informasi tambahan ya. Jadi positioning si Watch Magic 1 ini tuh ada di tengah. Jadi ada Watch Magic 2, kemudian Watch Magic 1 dan Honor Band 5. Kalau misalnya kalian mau nyari yang agak murah untuk fitness tracker yaitu Honor Band 5. Kemudian kalau misalnya kalian mau nyari yang agak lebih tinggi dari Honor Band 5 dan punya fitur yang hampir mirip-mirip dengan Watch Magic 2 yaitu Watch Magic 1 di harga 1 jutaan ini. Cuman fiturnya itu nggak terlalu lengkap banget. Kalau misalnya kalian mau lengkap banget, kemudian ada pilihan diameternya, ada 46, ada 42, itu kalian bisa pilih yang Watch Magic 2. Nanti ada di video berikutnya, oke? Sekarang mari kita lanjut bahas dulu ini, oke? Oke, sekarang saya bakal jelaskan sedikit mengenai fitur-fitur yang ada di Watch Magic 1 ini, oke? Oke, bisa lihat ini kita buka menu ya. Ini buka menu, kemudian ada menu exercise, kemudian exercise record, heart rate, jadi ini bisa merekam denyut jantung, kemudian ada activity record, perekaman aktivitas yang udah direkam ya maksudnya, kemudian ada sleep tracker, jadi bisa melacak atau nge-track kualitas tidur kita, kemudian ada barometer, ada kompas, weather, notification, stopwatch, timer, alarm clock, flashlight, find my phone, dan tentunya ada settingannya. Oke, kalau misalnya kita melihat exercise atau saya sebutnya workout aja ya. Di sini ada running, kemudian ada outdoor running, ada indoor running, ada ya outdoor walk, terus ada climb, outdoor cycle, indoor cycle, ada swimming pool, ada berenang maksudnya. Kemudian ada open water, triathlon, kemudian dan yang lainnya ini bisa kita sesuaikan sendiri aja. Oke. Kemudian ini untuk heart rate-nya, ya ini sejauh ini sih dia kan memang real time, jadi bagus sih. Gunanya tuh sebenarnya apa sih gunanya? Gunanya tuh sebenarnya kalau misalnya denyut jantung kita berlebih dari yang normal, misalnya denyut jantungnya
melebihi normal, nanti dia bisa ngasih notifikasi. Itu sih sebenarnya. Apalagi ini kalau misalnya kalian yang suka olahraga ya, kalau terlalu capek kan yang ngingetin siapa gitu. Kalau misalnya diam ini nanti ngegeter gitu, seret gitu kan. Kemudian activity record, kemudian ini sleep ya, sleepnya ini kita targetnya tuh misalnya 8 jam. Nanti yang lebih detailnya kita bakal ngeliat di yang aplikasinya ya, Huawei Health. Kemudian ini ada kompas, buat nyari arah sholat bisa, pokoknya gampang lah. Kemudian ada stopwatch, timer, alarm, itu standar lah ya, flashlight, terus find my phone, ini jadi nanti I'm here tuh bunyi. Oke, jadi bunyi nanti buat nyari si handphonenya. Oke, kemudian ya ini ada settingannya, bisa dilihat ini settingannya. Di settingannya ini ada display dan do not disturb, itu sistem ada ya seperti ini standar untuk ngereset, untuk matiin. Dan ini ada about untuk model dari smartwatch-nya. Oke, kemudian bagaimana untuk watch face-nya? Nah, watch face-nya ini juga bisa kita ganti tentunya ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen ganti dengan tampilan yang lebih banyak, itu bisa menggunakan aplikasinya. Kalau yang di sini tuh benar-benar standar aja nih. Jadi caranya dengan cara kita tahan aja gini, lepas. Tuh. Banyak kan watch face-nya ini banyak. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan kalian inginkan, dengan yang kalian inginkan tuh. Banyak kan? Pilihan banyak banget ya. Pilihannya itu banyak banget kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi Huawei Health. Oke, sekarang mari kita bahas untuk sleep trackingnya. Jadi dengan smartwatch ini dia bisa nge-track atau ngasih tahu ke kita bagaimana kualitas tidur kita. Kalau yang belum tahu, biasanya kualitas tidur itu ada yang deep sleep, terus ada yang REM sleep kalau nggak salah, terus ada yang light sleep. Jadi kalau misalnya untuk light sleep itu adalah posisi di mana kita tuh tidurnya tuh baru saja tertidur gitu. Jadi kalau yang light sleep itu ya itu, kita baru saja tertidur gitu. Tapi kalau misalnya deep sleep, kita tuh udah tidur nyenyak gitu. Dan kalau misalnya REM sleep itu biasanya di saat kita mau bermimpi. Hebat ya, bisa tuh kayak gitu ya. Sebenarnya ini apa? Menarik sih. Tapi nanti saya bakal share nih, apa yang gak saya suka dari smartwatch ini. Oke, sekarang mari saya kasih lihat dulu ya. Ini datanya itu seperti ini. Nah, ini aja deh ya. Nih, ini saya ada di aplikasinya nih, aplikasinya Huawei Health. Kalian bisa download langsung di Play Store. Nah, ini Deep Sleep itu warnanya tuh ungu banget. Kemudian kalau Light Sleep itu ungu tapi agak-agak pink gitu ya. Dan REM Sleep ini, REM Sleep ini warnanya tuh agak apa ya? Agak merah muda banget. Terus kalau kuning itu Awake dan biru itu Naps. Oke, kita bisa lihat nih. Rata-rata tidur di malam harinya itu adalah 5 jam 21 menit. Deep sleep-nya ini cuma 59 menit. Deep sleep-nya nih. Kemudian light sleep-nya ini 2 jam 50 menit. Light sleep itu jadi gampang dibangunin gitu. Jadi misalnya di toilet dikit, bangun gitu. Itu light sleep tuh biasanya. Kalau deep sleep itu tuh agak-agak susah bangunnya. Emang udah tidurnya kecapean banget kayaknya gue ya. Kemudian kalau REM sleep ini rata-rata di 1 jam 32 menit. Nah, dengan data-data seperti ini kan jadi kita bisa memutuskan nih, oh ternyata gua tuh tidurnya kurang bener nih. Kurang agak panjang nih, minimal misalnya pengennya 7 jam lah. Nah, berarti kita harus entah itu kualitas makannya diubah, pola makannya ya. Kemudian jangan terlalu ya itu banyak bergadang. Memang kalau waktunya tidur ya udah tidur aja, istirahat gitu. Jangan banyak pikiran dan lain-lain. Jadi sebenarnya dengan data-data seperti ini memang bisa mengontrol untuk ujung-ujungnya adalah untuk kesehatan kita gitu. Nah, untuk aplikasinya ini banyak ya, bisa dilihat ini ada, kita bisa melihat langkah kaki, kemudian heart rate-nya berapa nih rata-ratanya gitu kan. Jadi ini tuh adalah exercise record. Jadi ini tuh ngerekamnya tuh otomatis. Ini ada tulisannya outdoor cycle. Jadi memang waktu saya keluar rumah itu, kebetulan saya memang sering menggunakan jam tangan pintar ini. Kemudian saya naik motor dan dia langsung nge-record otomatis dong. Dari perjalanan dari rumah ke Alfamart. Hebat ya. Dan memang ini tergantung sama GPS-nya. Jadi saya bisa bilang GPS-nya itu cukup akurat. Malah akurat ya. Karena dia tuh menggunakan 3 satelit. GPS, kemudian... berisik amat. Sorry. GPS, kemudian GLONASS, dan Galileo. Jadi otomatis dia tuh kalau di luar ruangan udah
akurat banget. Mantap. Oke, sebelum saya bahas mengenai apa sih kekurangan menurut saya pribadi mengenai si jam tangan pintar ini, saya akan bacakan dulu nih. Ada beberapa pertanyaan terkait Honor Watch Magic 1 ini. Yang pertama ini adalah, apakah bisa balas WhatsApp? Jadi ini nggak bisa balas WhatsApp, ini cuma bisa notifikasi aja. Ya, bener-bener itu cuma notifikasi aja. Jadi kalian di menunya ini, bisa dilihat ini di menunya, ini di device, kemudian Honor Watch Magic. Di sini ada notification. Nih, notification. Nah, notifikasinya ini hanya menampilkan aja, hanya bener-bener notifikasi aja. Jadi nggak bisa yang namanya nelpon, terus balas teks juga nggak bisa. Ini bener-bener hanya notifikasi aja. Caranya tuh seperti ini ya, set notifikasi. Gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, yang tadi ya, ada bisa angkat telepon nggak? Nggak bisa karena ini nggak punya mikrofon. Kemudian kontrol musik juga ini nggak bisa. Nggak tahu kenapa ini nggak bisa kontrol musik. Minimal bisa lah ya, next gitu ya. Tapi ini nggak bisa karena di sini nggak ada aplikasinya juga tuh. Musik controller itu nggak ada. Kalau yang di Watch Magic 2 itu ada, sama di Huawei Watch GT2i itu ada. Kemudian GPS-nya akuratnya, yang tadi ya, GPS-nya itu akurat karena dia punya 3 satelit, GPS, GLONASS, dan Galileo. Jadi harusnya akurat, dan selama ini saya coba sih memang akurat. Oke, sekarang mari kita bahas kekurangan dari Honor Watch Magic 1 ini. Yang pertama itu adalah kalau menurut saya pribadi, kalau ngomongin sleep trackingnya ini menurut saya pribadi ini kurang akurat. Kenapa? Jadi gini, kebetulan saya ada 3 smartwatch ya, 4 smartwatch. Salah satunya itu adalah ini, Watch Magic 1, kemudian Huawei Watch GT2i. Nah, kalau misalnya di Watch Magic 1 ini, misalnya saya ini nih tidur ya, saya tidur kan pakai ini. Kemudian saya misalnya bangun sekitar jam 11-an gitu. Kemudian saya cek di sininya nih, di sleepnya, datanya itu masih 0, belum terekam. Sementara kalau misalnya di Huawei Watch GT2i yang harganya memang agak mahal sih, 2 jutaan ya, 2 juta lebih. Walaupun misalnya saya tidur jam 8, kemudian saya tuh bangun jam 11. Pas saya buka aplikasinya, dia ke-record dong. Oh, jadi kan gue tahu gitu ya, oh ternyata saya baru tidurnya tuh 4 jam. Atau enggak saya baru tidurnya 3 jam, jadi ketahuan. Oke, kekurangan kedua nih menurut saya, atau kekurangan terakhir lah menurut saya sih ngerasanya itu doang, itu ada di getarannya. Getarannya coy, vibrate ya, apa bahasa Inggrisnya, vibrate ya, intinya getaran jam ini tuh kurang kerasa. Jadi kalau misalnya alarm ya ngebangunin tidur, terus ngasih tahu, ih jangan duduk mulu nih, gerak dong gitu kan, terus atau enggak notifikasi, getarannya tuh cemen, ini nggak kerasa gitu. Mungkin karena saya menggunakan yang si Huawei Watch GT2i itu getarannya kerasa banget, bagus gitu, jadi langsung ngeh gitu, sesibuk-sibuk apapun, oh iya nih gitu. Jadi kalau ini menurut saya agak kurang greget getarannya. Paling itu aja sih. Nah, paling itu aja kali ya, ngobrol-ngobrol santai singkat mengenai Watch Magic 1 dari Honor ini. Ya, ini bukanlah review yang wow gimana-gimana, ini cuma obrolan aja ketika saya menggunakan Watch Magic 1 ini. Oke, kalau misalnya kalian mau bertanya mengenai Watch Magic 1 ini ataupun apapun itu, silahkan kalian bisa DM di Instagram saya di @rizwanzon. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian gak suka video ini, dislike aja. Klik dislike 2 kali. Kalau misalnya kalian suka, subscribe. Bantu channel ini berkembang. Dan share ke teman-teman kalian biar lebih banyak manfaatnya channel ini. Oke, itu saja video kali ini. Saya pamit. Bye.